Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam waj'alna fi hadhihi al-hayati syari'atan mustaqimah nafi'atan minha siyamu syahri Ramadan madrasatan litazkiyatin nufus wa li salamatina fid dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pada hari Jumat Sayyidul Ayyam ini, mari kita awali khutbah dengan bersama menyegarkan ingatan untuk meningkatkan takwa Allah, yakni dengan menjaga atau merawat diri secara yang terbaik dengan melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Tak terasa kita baru saja melepas bulan suci Ramadan dengan segala keberkahannya. Bulan yang mengajarkan kita tentang kesabaran, ketakwaan, dan kedermawanan. Namun pertanyaan besar kini menghadang di depan kita. Apakah nilai luhur Ramadan akan tetap hidup dalam diri kita, atau justru terkubur bersama berakhirnya bulan suci Ramadan itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 102, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati atau meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan muslim. Di sini takwa adalah inti dalam ibadah Ramadan. Lalu bagaimana kita mempertahankan ketakwaan itu setelah Ramadan meninggalkan kita? Ada beberapa hal yang kita pertimbangkan di sini. Yang pertama, pertahankan hubungan intim dengan Al-Quran. Di Ramadan Al-Quran menjadi teman setia kita, tapi kini banyak yang kembali menyimpannya rapat-rapat. Padahal Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian maka jangan dibiarkan Al-Quran hanya menjadi hiasan. Mari kita jadikan ia pedoman hidup sepanjang tahun. Dengan yang pertama, tilawah harian. Kita biasakan setiap hari membaca Al-Quran minimal satu halaman. Yang kedua, tadabbur, merenungkan makna Al-Quran. Tentunya bagi orang yang biasa baca Al-Quran itu minimal satu halaman, kalau bisa satu juz, kalau bisa bagi penghafalnya 5 juz, tentunya sekitar itu. Setelah tilawah kemudian tadabbur, amalkan Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, sholat berjamaah dan qiyamul lail. Ramadan mengajarkan disiplin sholat.
yaitu sholat berjamaah dan juga disiplin qiyamul lail. Ya. Tetapi begitu Ramadan usai, nah kadang-kadang masjid sering mulai sepi lagi. Oleh karena itu diingatkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna asqalas sholati 'alal munafiqin sholatul isya wa sholatul fajri. Salat yang paling berat bagi orang yang munafik, yang pelin-pelan itu adalah salat isya dan salat subuh. Begitu isya datang, wah, datang sifat nafiknya. Begitu salat subuh datang, datang pula sifat nafiknya. Mari kita biasakan ini dengan pertama disiplin salat subuh berjamaah sebagai bukti dari keimanan kita. Lanjutkan juga sebelumnya dengan qiyamul lail, walau 2 salam, 2 rakaat itu minimal. Sukul bisa sampai 4 salam ditambah dengan witirnya. Alhamdulillah. Hadir awal ke masjid untuk meraih keutamaan saf pertama. Kalau sudah qiyamul lail, subuh usahakan sebelum adzan kalau perlu datang ke masjid. Biar kita mantap di saf pertama datang ke masjid di setiap hari. Yang ketiga tentunya teruskan tradisi sedekah dan peduli sesama. Di bulan Ramadan, alhamdulillah kita sudah sama-sama memahami bagaimana bersedekah itu. Tangan kita ada di atas bagi yang bersedekah. Itu lebih mulia dari tangan yang ada di bawah. Namun setelah Ramadan selesai, nah, tradisi itu kadang-kadang kita lupakan. Mestinya layak saja dicicil. Setiap hari ada sedekah subuh. Ya, rampung subuh, sempatkan tangan kita meletakkan uang di kotak atau di rumah tidak apa-apa. Silakan dulu ditaruh di kotak di rumah, pada waktunya disedekahkan juga keluar rumah. Biasakan ini. Karena Rasulullah SAW sudah dawuh kepada kita, mana qasat shadaqatun min malin. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang bersedekah itu hartanya habis, tidak. Justru berkah hartanya dengan disedekahkan. Jangan menganggap sepele, misalnya kita bersedekah 2.000 kah, 5.000 kah, lakukan setiap hari. 1 bulan tentunya kelihatan juga. Lebih-lebih ketika hari Jumat, sempatkan ya melakukan Jumat berkah. Kalau setiap harinya 5.000 atau 2.000, ketika Jumat lakukan minimal 50.000. Kelihatan itu dalam sebulan dan seterusnya. Ya, fakir miskin tetap lapar ya tentunya setelah Ramadan. Mari kita sebagai orang yang suka berbagi, lakukan sedekah rutin sekecil apapun sedekah kita. Bantu tetangga yang membutuhkan, di mana dengan adanya uluran tangan dari kita, tetangga yang kelaparan, kerepotan, terbantu mereka. Sambung silaturahim, karena ia memperpanjang umur dan melapangkan rezeki kita. Yang terakhir, kendalikan hawa nafsu dan lidah kita. Di Ramadan, melatih kita menahan diri dari syahwat dan ucapan yang sia-sia. Kita lanjutkan itu. Jangan sampai terjadi pasca Ramadan malah banyak yang bersifat balas dendam. Setelah lebaran, makannya berlebihan, ghibah terulang lagi, dan dusta kembali marak. Jauhkan ini, karena ini penting bagi kita sekalian untuk mengisi pasca Ramadan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan, berpoya-poya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai ya orang yang
berlebih-lebihan. Rasulullah Muhammad SAW sudah mengingatkan kepada kita, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, Ramadan dapat kita tegaskan adalah sekolah di dalam kehidupan ini, sementara Idul Fitri adalah kelulusan dari sekolah selama bulan Ramadan itu. Ramadan bukan sekedar ritual tahunan, tetapi madrasah rohani yang alhamdulillah melatih kita menjadi hamba yang lebih baik dengan amal-amal soleh dan perilaku aslah. Idul Fitri sementara adalah bukan sekedar sebagai akhir perjuangan, melainkan awal untuk membuktikan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan takwa sebagai identitas, bukan hanya saat Ramadan, melainkan pasca Ramadan kita lanjutkan itu. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan kepada kita, la'allakum tattaqun, itu tujuan puasa kita. Oleh karena itu mari kita mohon kepada Allah, Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk mengingat-Mu, bersyukur kepadamu dan beribadah dengan baik kepadamu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa anim wa taqabbal wa barik bijalalika wa kamalika ala zainil ibadik wa ashrafi ibadika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwahu miftah kulli sa'adah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin sahibi liwa'il ilmi wal ma'rifah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma salimna wa ahlana min afat dunya wa adabil akhirah wa fitnatihima wa baliyatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi azallu wa ajallu wa akbar.